Halo kawan-kawan, balik lagi nih di channel Guru 24. Dan seperti biasa, Guru 24 bakal ngebahas alur cerita. Kali ini film pergangsteran tahun jadul cuy. Walau terbilang film jadul, tapi gua jamin film ini gak bakalan ngebosenin. Oke lah, biar gak kelamaan, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ulasannya. Tapi sebelum kita mulai, bagi kawan-kawan yang mau mendukung channel Guru 24, boleh disubrek terlebih dahulu dan nyalakan notifikasi loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel Guru 24. Cekicrot. Di awal film, latar belakang tahun 1979 di Amerika Serikat, tepatnya di kota Coney Island. Ada sebuah perkumpulan anak-anak muda yang biasa mereka sebut geng jalanan dengan ciri khas geng mereka yang memakai rompi merah bertuliskan The Warriors, yang mana mereka beranggotakan 9 orang. Oke, sebelum kita lanjut, gua bakal kenalin satu persatu terlebih dahulu nama-nama geng members The Warriors. Yang pertama, tentu saja pemimpin The Warriors itu sendiri yaitu Cleon, Swan, Ajax, Vermins, Crocis, Fox, Embran, Cowboy, dan Snow. Mereka semua lagi berkumpul di sebuah stasiun kereta karena Cleon mengatakan The Warriors akan pergi ke sebuah undangan perkumpulan besar di kota Bronx. Mereka diundang oleh Cyrus, seorang pemimpin geng bernama Derlis. Derlis adalah sebuah geng yang cukup dihormati dan ternama di kota itu ya gengs. Banyak yang menganggap kalau Cyrus ini adalah pemimpin dari semua geng di kota New York. The Warriors diundang di sebuah pertemuan tersebut dengan sebuah peraturan, di mana mereka nggak boleh membawa senjata apapun, karena Cyrus mengatakan bahwa pertemuan ini adalah pertemuan perdamaian. Jadi Cyrus nggak mau kalau sampai ada keributan di sana. Akhirnya, The Warriors pergi ke sana dengan menaiki sebuah kereta. Ternyata, nggak cuma The Warriors aja nih yang pergi ke pertemuan tersebut. Ada juga geng lainnya, salah satunya yaitu ada geng Boppers, The Hitheads, The Sepicans, The Saracens, The Electric Eliminator, The Gladiator, dan masih banyak geng lainnya yang akan datang ke pertemuan tersebut. Cleon juga mengatakan pada Membran kalau dia jangan lupa membawa piloks untuk menandakan kalau geng Warriors hadir di sana. Sesampainya mereka di sana, ternyata sudah ramai banget. Ada banyak geng lainnya yang sudah datang dan kumpul jadi satu di sana. Gak lama, muncullah Cyrus yang menyapa semua geng dan berkata pada mereka semua, suatu keajaiban. Semua geng berkumpul jadi satu tanpa adanya keributan. Dimana intinya di pertemuan itu Cyrus ingin mengajak semua geng untuk saling berdamai dan bersatu. Untuk melawan semua polisi, yang mana apabila semua geng satu kota dapat bersatu, jumlah polisi akan kalah banyak dari jumlah geng. Dan dari situlah antar geng bisa saling melancarkan bisnis mereka masing-masing dengan lancar. The police, because we got the street. Can you dig it? Sementara itu, secara diam-diam ternyata polisi juga datang ke pertemuan itu. Di dalam keramaiannya, ada satu geng bernama The Rodus yang dipimpin oleh seorang bernama Luther. Secara diam-diam di sana Luther menembakkan pistolnya ke arah Cyrus hingga membuat Cyrus terjatuh dan tewas. Melihat kejadian tersebut, semua geng berlarian semua. Sementara itu, ternyata Fox tidak sengaja melihat Luther yang sudah menembak Cyrus. Merasa kalau Luther sudah ketahuan, Luther pun mau menembak Fox juga. Tapi, belum sempat menembak, ternyata polisi sudah bergerak mengepung mereka semua. Dan beruntungnya, Fox pun berhasil kabur.
Keadaan semakin kacau, semua berlarian untuk menyelamatkan diri dari polisi. Cleon pun ingin memastikan keadaan Cyrus yang sudah tertembak, tapi tiba-tiba Luther malah memprovokasi dan menfitnah Cleon dan mengatakan kalau The Warriors lah yang sudah menembak Cyrus. Sampai akhirnya anak buah Cyrus percaya kepada Luther dan sialnya akhirnya Cleon dihabisi di sana. Sementara itu, anggota Warriors lainnya berlari dan sembunyi dari kejaran polisi, sampai mereka sadar bahwa Cleon tidak bersama mereka. Oke, sebelum lanjut, di sini gue jelasin dulu cuy. Kalau sebenarnya, The Warriors ini belum tahu kalau Cleon sudah dipukuli oleh geng Rich, dan mereka pun nggak tahu sama sekali kalau geng mereka The Warriors sudah dituduh sebagai orang yang sudah menembak Cyrus hingga tewas. Karena banyak polisi, mereka nggak mungkin kembali untuk mencari Cleon. Akhirnya, Swen memutuskan untuk pulang terus. Vermin mengatakan nggak mungkin kalau mereka bisa pulang. Karena di luar sana masih banyak polisi, apalagi jarak antara Coney Island itu jauh sekali. Sementara itu, Rembrandt memantau keadaan kereta yang mungkin bisa mengantar mereka pulang. Swan pun bilang jika mereka berpisah nanti mereka harus menunggu di stasiun Union Square agar nanti bisa pulang bersama. Mendengar hal itu, Ajax pun gak suka dengan Swan yang berlagak sok ngatur dan jadi pemimpin. Oh, what's wrong with right now? I want to be warlord. Hey, Ajax, lighten up. Big boys. Karena Ajax merasa harusnya ialah yang jadi pemimpin, karena ia merasa lebih kuat dan berani dari anggota lainnya. Tapi anggota lainnya malah gak setuju kalau Ajax yang menjadi pemimpin mereka. Justru setuju kalau Swan lah yang jadi pemimpin mereka. Akhirnya, Membran melihat sebuah kereta yang bisa mengantarkan mereka pulang. Sebelum pergi, Rembrandt pun mengecat tembok dahulu sebagai tanda kalau Warriors pernah di sini. Next di markas Mederit. Setelah pemimpin mereka Cyrus telah mati, The Reed pun mempercayai perkataan Luther kalau The Warriors lah yang sudah membunuh Cyrus, dan pemimpin baru ini yang bernama Masai mengatakan ke semua anggotanya agar segera menangkap The Warriors dalam keadaan hidup atau mati. Who are the warriors? I want them all. I want all the war possible, if not wasted. Masai juga memberikan pesan pemberitahuan lewat siaran radio kepada setiap geng yang ada di kota itu, agar siapa saja yang melihat The Warriors untuk segera menangkapnya. Here's a hit with them in mind. Sementara itu, anggota The Warriors itu sendiri, mereka semua sama sekali nggak tahu hal itu, kalau sekarang mereka jadi buronan geng yang paling dicari di kota itu. Ketika mereka semua pergi ke stasiun, sialnya datanglah sebuah geng yang memiliki mobil sedang berpatroli mencari The Warriors. Mereka semua bersembunyi karena tidak punya banyak waktu. Ditambah kereta mereka yang sebentar lagi berangkat, mau gak mau mereka semua keluar. Sampai akhirnya ketahuan dan terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Tapi beruntungnya semua anggota Warrior berhasil masuk ke dalam kereta dan tidak lama kereta tersebut berangkat. Terlihat kalau mereka semua merasa senang karena berhasil lolos dari kejaran geng itu. Bunch of chicken shit. Those cats didn't look through chicken in an hour. It is CI. Di dalam perjalanan pulang menuju Coney Island, tiba-tiba kereta mereka terhenti karena adanya sebuah kebakaran jalan. Hingga akhirnya, Swan memutuskan untuk keluar dari kereta dan berjalan kaki. Di tempat lain terlihat geng Rhodus, yaitu temannya Luther, yang merasa takut dan khawatir kalau The Warriors akan membuka mulut soal siapa yang sebenarnya telah menembak Cyrus sewaktu pertemuan. Too. Ought to make you feel better. Ketika The Warriors sedang berjalan, mereka bertemu sebuah geng di wilayah itu yang bernama The Orphan,
yang menurut Fox, The Orphan hanyalah geng kecil dan lemah, hingga Swan pun bertemu dengan pemimpin The Orphan yang bernama Paul. Paul pun menanyakan izin The Warriors yang ingin melewati daerah mereka, tapi Fox mengatakan kalau The Warriors hanyalah ingin lewat, dan dengan damai. Fox pun menjelaskan kalau The Warriors tidak bisa pulang karena kereta mereka yang mengalami masalah. You mess with us and you find that out. Singkat cerita, akhirnya Paul mengizinkan The Warriors untuk melewati daerah mereka. Tapi, tiba-tiba muncul seorang wanita bernama Mercy yang meledek Paul karena tidak berani mencari masalah dengan The Warriors. Mercy pun mengatakan pada Paul untuk meminta satu rompi The Warriors. Tentu saja, Swan menolak karena rompi itu adalah identitas The Warrior itu sendiri. Hingga Fox berkata kalau Mercy ini ingin mengadu domba The Warriors dengan The Orphan. Akhirnya, mereka pun melanjutkan perjalanan mereka, tapi diam-diam ternyata Mercy mengikuti mereka dari belakang. Hingga akhirnya, dia pun ketahuan. Tak lama setelah itu datang kembali Paul dan anak buahnya yang siap melawan The Warriors. Melihat jumlah The Orphan yang cukup banyak, Swan pun langsung melemparkan bom molotov ke arah mereka, dan pada saat itulah The Warriors berkesempatan untuk kabur. Mereka pun berhasil kabur dengan menaiki sebuah kereta yang ternyata di sana ada Mercy yang ikut bersama The Warriors. Next, Luther mendapat kabar kalau The Warriors selalu berhasil lolos dari kejaran geng lainnya, yang membuat Luther jadi kesal dan ingin turun tangan sendiri menangkap The Warriors, sebelum nanti mereka buka mulut siapa sebenarnya yang membunuh Cyrus. Let's go! Ketika di kereta, sialnya The Warriors tak sengaja bertemu dengan polisi, yang akhirnya terjadilah kejar-kejaran di antara mereka yang menyebabkan anggota Warriors yang lain jadi terpisah. Namun, sangat disayangkan saat Fox kabur bersama Mercy, terjadilah perkelahian antara Fox dan polisi, yang mana menyebabkan Fox terlempar ke bawah kereta dan hingga membuatnya tewas. Sementara itu, Freeman, Membran, dan Crouches berhasil kabur dengan menaiki sebuah kereta Union Square, tempat di mana mereka semua akan bertemu. Namun, ketika Swan, Ajak, dan Cowboy berhasil keluar dari stasiun, sialnya di luar itu sudah ada geng baseball yang siap menangkap mereka semua. Tidak butuh waktu lama, mereka berempat pun langsung kabur. Hingga mereka semua berlari ke sebuah taman. Ajak pun sudah mulai muak karena dikejar terus oleh geng baseball, sampai Ajak pun melawan mereka semua. Setelah itu, tak lama datanglah Swan dan Snow yang membantu Ajak. Tak butuh tenaga banyak, akhirnya The Warriors berhasil menumbangkan mereka semua. Sementara itu, saat Freeman, Membran, dan Crouches sudah sampai di stasiun Union Square, yang mana stasiun inilah tempat mereka janjian untuk bertemu jika terpisah nanti. Mereka pun melihat sekumpulan wanita cantik yang ternyata geng ladies, yang semua anggota geng memang wanita. Selagi mereka menunggu yang lain datang, Vernim pun menggoda para geng ladies. Kembali setelah selesai dengan geng baseball, mereka berempat lanjut pergi. Di tengah perjalanan, Ajak bertemu dengan seorang wanita yang sedang duduk di taman. Ajak mengatakan kalau ia ingin menemani si wanita itu sebentar saja. Tapi Swan bilang kalau mereka nggak punya banyak waktu lagi, karena mereka harus segera pergi ke stasiun yang sudah dijanjikan. Ajak pun sedikit marah, lalu mengatakan kalau Swan ingin pergi, ya pergi saja duluan. Akhirnya mereka pergi duluan tanpa Ajak. Saat Ajak mendekati wanita tersebut dan mulai menggodanya, tiba-tiba saja tangan Ajak terkena borgol. Ternyata wanita tersebut seorang polisi yang sedang menyamar. Setelah itu, Cowboy dan Snow menjadi berubah pikiran dan kembali lagi menemui Ajak. Dan ternyata
mereka berdua melihat Ajax sudah tertangkap polisi. Sementara itu, Swan pun kembali bertemu lagi dengan Mercy. Tapi, sialnya lagi-lagi mereka bertemu dengan polisi. You ask a lot. Kembali ke Membran dan Crouches, yang seharusnya mereka menunggu di Union Square, mereka semua malah pergi ke markas Ladies, hingga Membran merasa khawatir kalau seharusnya mereka semua tetap di stasiun. That's the way we are. Let's party a little. Get something going. Singkat cerita, saat Fermin dan Crouches sedang menggoda anggota Ladies, Membran pun merasa curiga kalau mereka semua sedang dijebak, hingga ada anggota Ladies berkata kalau The Warriors itu terkenal karena sudah menembak Cyrus. Setelah itu, terjadilah keributan di sana, dan beruntungnya mereka bertiga bisa lolos dari sana. Dan disinilah akhirnya mereka baru sadar kenapa banyak geng lain yang ingin menangkap The Warriors. Karena Membran yang baru mendengar ucapan anggota Ladies yang mengatakan kalau anggota The Warriors sudah membunuh Cyrus. What are you talking about? I don't get it. Back. We're gonna make it back. Yang mana hal itu membuat mereka terkejut. Next, ketika Swan sedang berjalan, ia diikuti oleh seseorang yang mana ternyata salah satu anggota dari gengs Jepang. Setelah itu, akhirnya Snow dan Cowboy bertemu dengan anggota The Warriors lainnya di stasiun Union Square dan juga berkata kalau Ajax sudah tertangkap polisi. Di sana, mereka juga bertemu dengan Swan dan Mercy, dan Swan pun tahu kalau ada seseorang yang sedang mengikuti The Warriors. Sesuai perintah Swan, semua pun masuk ke toilet untuk memancing tim Jepang agar mereka juga ikut masuk ke dalam toilet itu. Dan di dalam pun akhirnya terjadilah perkelahian antara mereka, di mana akhirnya The Warriors lah yang menang. Sementara itu, di markas The Reed, Masai mendapat kabar baru dari seorang saksi. Saksi itu berkata kalau sebenarnya bukan The Warriors yang membunuh Cyrus, melainkan yaitu Luther. Dan di sini akhirnya Masai jadi tahu siapa sebenarnya orang yang sudah membunuh Cyrus. Setelah berhasil mengalahkan geng Jepang, akhirnya The Warriors bisa kembali melanjutkan perjalanan pulang ke Coney Island yang menaiki sebuah kereta, dan terlihat juga beberapa anggota The Warriors yang sudah terlihat lelah dan capek. Akhirnya, mereka pun sampai di kampung halaman mereka. Mercy berkata kalau ia lebih nyaman di sana dan ingin tetap bersama The Warriors. Tak hanya sampai di situ, ketika mereka semua sedang berjalan, ada sebuah mobil yang mengikuti mereka semua. Hingga akhirnya, Swan menyadari kalau mereka sedang diikuti lagi. Yang mana itu ternyata Luther bersama anak buahnya. Semua anggota The Warriors bersembunyi, tapi ternyata Swan ingin memancing Luther agar dia datang ke tepi pantai. Singkat cerita, mereka semua pun akhirnya bertemu di sana. Swan bertanya pada Luther alasan dia membunuh Cyrus. Luther pun menjawab kalau dia membunuh Cyrus tanpa adanya alasan apapun, dan juga mengatakan kalau ia merasa senang melakukan itu karena Luther adalah tipe orang yang suka mencari masalah. Swan pun mengajak Luther untuk duel 1 lawan 1, tapi ternyata Luther memakai pistolnya, sementara itu Swan hanya memakai pisau.
Singkat cerita, Luther dapat dikalahkan. Kemudian, datang geng Masai mengatakan bahwa geng The Warriors adalah yang terbaik. Setelah itu, geng Luther dibantai oleh geng Masai. Dan di akhir cerita, Swan dan Mercy kelihatan sudah berpacaran. Dan mereka pun bisa menjalani kehidupan dengan damai. Film pun selesai. Oke cuy, segitu aja pembahasan kali ini. Kalau kalian suka dengan ulasan ini, silakan klik tombol subrek dan nyalakan tanda loncengnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.